Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awar rosinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa qutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya rasukuli khotiat kiwamud dunya bi arba'ati asa bi ilmi ulama'i bi adlil umara bi sakawatil agniya bidawatil fuqara'i man tamassaka bi sunnati inda fasyaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Bapak ibu saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, pemerintah kota Tanjung Balai atau yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini, yang mulia, yang saya hormati dan kita semua hormati, Bapak Wali Kota Tanjung Balai Haji Muhammad Syahrial, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Berhadir bersama-sama kita pula orang tua kita, guru kita, Abuya Haji Syahron Sirait selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Raya Tengkuh, ini nama itu saya memang saya tidak mau sebut sebenarnya ini, iya kan? Nah, takut saya nanti dilapor lagi. Nah, itu bangsa kita ini memang dasar perempuan cengeng, apa-apa lapor, suka-suka lapor perempuan itu. Orang tua kita Bapak Haji Tengku Alexander. Nah, ini nama-nama sebelah ini. Tapi alhamdulillah ini nama-nama bahaya begini ini. Nggak apa-apa, apalah arti sebuah sambung. Bersama-sama juga dengan kita keberkahan malam ini, setelah nanti saya ceramah akan ada seorang saudara baru kita akan saya islamkan di atas stek pentas ini. Adik kita, anak kita Wilson yang sudah membulatkan hatinya. Berdiri Wilson. Inilah kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Duduk kembali Wilson. Pokoknya kalau sudah Wilson, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, udah sebelah itu. Ya.
Mudah-mudahan yang lain menyusul, amin ya rabbal. Ini yang akan saya syahadatkan usai nanti. Sebelum saya tutup dengan doa, kita akan melihat pengislaman. Saya akan menuntun beliau untuk bersyahadat. Dan hadir pula bersama-sama kita dari kepolisian resort Kota Tanjung Balai. Apa ini Pak? Siapa namanya beliau ini? Pak Ridwan dari Polres Kota Tanjung Balai. Ini semua komponen masyarakat dan juga muspidah. Disinilah warna daripada Islam, fakta kemajemukan daripada Islam. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan ini sempat tadi berbincang dengan Pak Ketua MUI. Kata beliau, Ustadz ini dulu pernah gagal untuk datang ke Tanjung Balai. Bukan gagal, belum kehendak Allah. Bukan gagal, belum kehendak Allah. Kadang kita berpikir apa yang kita suka, tapi Allah belum suka. Ente mau paksa nggak bisa itu. Kita ini karena terlalu banyak memaksa Allah, akhirnya kita yang berhadapan dengan segala macam masalah. Saya sebelum datang ke sini sudah hampir 13 tahun Pak Ketua MUI. Pak Haji tadi bertanya, Ustadz, dengan rombongan, saya tidak pernah pakai rombongan. Saya orang dari kafir yang dapat hidayah. Atau nggak boleh bilang kafir, Pak? Oh boleh. Qul ya ayyuhal non muslim. Kita terus jawab sebagai makmum, iya munafik. Begitu kan? Jangan dirubah-rubah tuh isi Al-Quran. Beberapa hari yang lalu saya ceramah di Jakarta dan kemudian jadi viral. Orang bilang ratingnya Ustaz. Siapa yang cari-cari rating? Tidak ada cari-cari rating. Saya sering berdakwah dan sering mengatakan, carilah muka kepada Allah. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sementara. Sebentar kita akan kembali ke rahmatullah. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi unuqib wa nukrijulau yaumal qiyamati kitabayal kahu masyurun ikra kitabakafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, bukan tiap-tiap muslim, bukan tiap-tiap kafirin, tidak, dan tiap-tiap manusia. Berarti suku apa saja, bangsa apa saja, agama apa saja, budaya apa saja, manusia akan berhadapan pada pengadilan Allah. Akan ditanya, jangankan di pengadilan akhir, di dalam kubur pun sudah ditanya. La taslu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fima aflah, umurmu dengan apa kau habiskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya hidayah masuk Islam, sudah bernazar, berjanji di hadapan Allah, akan saya tegakkan agamamu ini sampai masuk ke dalam liang kubur.
Pak Wali Kota yang saya hormati, Bapak memangku jabatan sebagai Wali Kota, Bapak Kepolisian, Bapak Ketua MUI, pejabat-pejabat yang ada di dunia ini, itu jabatan akan berakhir. Tidak ada lantas begitu meninggal dunia Allah tanyakan, waktu di dunia pangkatmu apa, jabatanmu apa, hartamu? Tidak. Yang akan ditanya oleh Allah, umurmu kau habiskan untuk apa? Makanya Wilson, ini ada Wilson ini yang akan nanti masuk Islam. Kau garis bawahi Wilson, di Islam ini tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Betul? Sedangkan selamat belum tentu selamat. Kita orang Islam ini aneh ya. Saya waktu dulu masih pendeta, saya bekas pendeta Pak Ketua MUI. Saya dulu pendeta mengatakan di depan jemaat Kristen, siapa percaya Yesus Kristus dia akan masuk surga. Ada juru selamat. Di Islam nggak ada. Cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu. Makanya saya bilang selalu kepada orang yang dari kafir mau masuk Islam, hati-hati. Di Islam ini saya tidak bangga antum beragama Islam, saya tidak bangga ente masuk Islam. Yang saya bangga adalah antum mengerti dan melakukan ajaran Islam. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bir rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua agama yang dibawa para nabi itulah agama Islam. Nabi Isa itu agamanya Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Ibrahim Islam. Semua nabi, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, agamanya tauhid, agamanya Islam. Kalau Kristen tidak ada, tidak termasuk. Kristen itu agama filsafat, bukan agama Nabi Isa. Saya akan bilang, mari kita berdebat, jangan di medsos. Satu, jangan di medsos. Yang kedua, jangan pakai lapor. Waalaikum dan ada Pak polisi ini lagi viral Ustadz Yahya dilapor. Ini polisi bukan polisi Kristen, bukan juga polisi Adapun polisi tangkap orang Islam tidak ada. Yang polisi tangkap adalah teroris. Jihad yang paling tinggi itu himayatan lil hajj wasyadaqah wa'dah alladhi jahada bilai haqqa jihadihi wa bajjala juhdah. Jihad yang paling tinggi itu naik haji. Subhanallah. Jihad yang paling tinggi bela utas tomat, itu jihad. ente ganggu ulama. Tunggu dulu. 4 sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali punya karakter masing-masing. Ustaz Somad Abu Bakar, ini Umar bin Khattab. Subhanallah. Jangankan penjara, mati berkalang tanah, daripada hidup bercermin bangkai. Jihad sesuai dengan konstitusi, jihad sesuai dengan koridor yang tercatat dalam lingkup kebenaran Quran dan jangan ganggu kafir. Kami akan bela sampai masuk liang kubur. Umat Islam tak perlu bela saya, cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Yahya dan istri berada bersama anak dalam mengemban amanah mulia, menegakkan godawatun fisabilillahi aurahatun khairun minat dunya wa ma fiha, menegakkan Islam, lindungi dia dalam rahmat dan kasih sayang. Subhanallah. Anaklah bertahu masalah hukum, pertanyakan kepada praktisi hukum. Masalah ekonomi, tanya kepada pakar
kepada ekonom. Masalah negara tanya kepada pejabat negara. Masalah kafir tanya kepada bekas kafir. Jangan Ustaz Somad yang diserang. Kita hidup di dunia ini cari muka, cari pahala. Masya Allah, iman dan amal. Khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah itu, Wilson dengar baik-baik itu Wilson. Nggak ada masuk masjid, nggak apa-apa, nggak pakai sepatu. Masuk masjid, buka baju, buka sepatu, baju biasa, nggak apa-apa. Baju putih, jangan ada gambar Jokowi JK, kan begitu. Makanya calling down. Makanya malam ini stop itu cebong kampret, sudah selesai. Betul. Pak Wali Kota kemarin cebong apa kampret? Enggak. Ini Pak Ketua memang begini Komandan, Pak Polisi, take it easy, santai. Saya memang kalau masuk di satu daerah, ini kekurangan saya. Saya kalau masuk di satu daerah berdakwah pasti ada hujan. Bagaimana? Coba tolong jawab Pak MUI. Pernah satu kali saya ke Kepri, waktu itu asap di Kepulauan Riau. Saya pergi di satu kabupaten gelap, tidak hujan selama 5 bulan. Begitu saya turun, Haji Hashim, kepala Kementerian Agama yang di kabupaten Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Begitu saya letakkan kaki saya dari perahu turun ke bawah, langsung diguyur hujan. Nah memang itu tanda-tanda saya masuk di satu daerah. Masya Allah, keberkahan kota Tanjung Balai. Dia pancar sedikit, dia tidak akan hantam. Nanti selesai ceramah dia rimbas. Ini kan pendakwah. Allahu Akbar. Ini dibutuhkan di akhir zaman ini petarung-petarung yang memang ayam taji, bukan ayam sayur. Kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Jadi kalau dakwah itu amplop belakang dulu lah. Subhanallah. Ini gara-gara hubud dunia, rok sukuli hotiat. Pakai sorban di kepala melintang seperti ban Vespa, datang ke gereja. Innalillahi. Nyanyi lagu gereja. Allahu Akbar. Islam kan orang Kristen, jangan ente yang murtad begitu. Saya bilang orang Kristen masuk neraka bukan benci, sayang kepada mereka. Tidak ada kebencian, tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Bagaimana orang Kristen mau masuk Islam, dia datang ke gereja sorban di kepala ban Vespa, nyanyi lagu gereja, ngaku kepalamu balik. Innalillahi. Masalah bangsa ini macam-macam, kompleks. Pak Jokowi sudah jadi presiden lagi. Udah selesai, cebong kampret stop. Bersatu sekarang ini membangun bangsa. Setiap hari selalu kita lihat berita disintegrasi bangsa. Orang Papua minta merdeka, ada sebagian yang tidak mau. Saya lama di Papua, 16 tahun. Universitas Kristen Papua itu saya yang dirikan. Walaupun mereka pungkiri, saya punya bukti. Silakan Anda pungkiri. Dan saya sudah tidak bangga dengan jabatan itu. Saya tinggalkan, saya masuk Islam. Masya Allah. Pak Ketua tahu dulu, saya kalau lihat orang Islam pakai sorban begini, saya katakan taplak meja. Kurang ajar sekali saya, Pak. Saya lihat orang Islam pakai gamis, saya katakan kain pintu. Saya lihat orang Islam berjenggot, saya tuduh teroris. Saya sekarang pakai sorban, bukan taplak meja. Ya, saya pakai gamis, bukan kain pintu. Bangga saya. Dulu dari bawah sampai ke atas mahal Pak Wali. Oh mahal, parlente kemana-mana dari kaki sampai atas mahal. Sekarang saya ke sana kemari Pak, berdakwah ribuan kilometer saya tempuh, nggak pakai sopir, pemain tunggal, single fighter. Bahasa Inggris potong-potong Pak Wali.
Allahu Akbar. Saya pakai bahasa Inggris padahal cuma sepotong-sepotong. Ya, daripada sudah baca tapi salah lagi kan bahaya. Betul? Ya. Jadi kami ini tidak ada kelompok. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya juga bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Siapa saya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang di masjid, saya paling senang kalau jadi imam, asal sholat zuhur dan asar. Ya, saya paling takut kalau sholat subuh disuruh imam. Kenapa kalau sholat subuh? Ada masjid yang kunut, ada juga yang tak kunut. Saya dari luar yang masuk ke dalam, nggak usah bikin kacau. Jadi saya kalau sholat subuh itu disuruh kuliah subuh ceramah di Jakarta atau di mana-mana, Ustadz jadi imam, toh saya tolak pasti. Jangan saya lah, saya kan dari luar masuk ke dalam. Di dalam ini ada yang kunut, ada yang tidak. Silakan antum yang jadi imam, imam setempat. Dari beberapa penilaian, antum lebih pengalaman, antum lebih fasih, antum tajwidnya lebih baik. Silakan jadi imam. Jangan paksa diri. Nanti begitu Al-Fatihah kucak-kacir, pakai direkam lagi. Jadi saya bilang nggak usah. Saya tidak mau mengacaukan sesama Muslim. Pokoknya saya ikut sholat subuh. Imamnya kunut, saya aminkan dari belakang. Allahumma dina biman hadait, amin. Wa afima biman afait, amin. Wa tawallana biman tawallai. Saya aminkan karena kunut adalah doa. Orang tak kunut saya lebih suka, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa antum berkelahi gara-gara itu? Hah? Gara-gara kita berkelahi, kafir jadi berani. Karena dia lihat di dalam sudah mulai retak. Dia masuk ke dalam. Dia goyang di dalam. Bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Ini orang munafik dengan orang kafir kalau sudah kerjasama, awas. Tidak ada yang tujuannya lain kecuali dunia. Nabi SAW, hubud dunia ra'su kulli khoti'at. Cinta kepada dunia adalah akar daripada segala dosa. Coba masuk Islam begitu, teriak terus itu supaya saya tidak bicara. Apa itu? Sudah. Oh iya, kita harus disiplin. Kita ini agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Tinggi dalam hal apa? Akhlak dan perilaku. Kita gak main-main. Hati-hati. Persoalan negara ini sangat kompleks sekarang. Tanya Pak Wali. Ya iya, jangan ibu bapak ketawa. Dakwah itu bukan Islam itu dipandang secara universal. Jangan dipandang secara religius. Semua konsep kebenaran hidup manusia itu adalah Islam. Apa yang kita lakukan baik dalam tatanan kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua konsep kebaikan itu adalah Islam. Makanya banyak orang-orang kafir di Eropa sana masuk Islam karena mendasarkan pemahaman kepada ajaran Islam. Bukan karena dibujuk, bukan karena mau kawin, tapi mereka mendasarkan pengetahuannya kepada ajaran agama Al-Quran Nur Karim, menjadi pedoman, menjadi rahmat bagi orang mukmin. 8 tahun saya belajar, saya mencari tahu bagaimana kesalahan-kesalahan Al-Quran, sampai menggunakan mikroskop saya melihat setiap ayat yang tertuang dalam Al-Quran. Siapa tahu ini ada data-data yang palsu. Allahu Akbar. Jangankan satu kata, satu titik di dalam Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Sedangkan kitab suci Kristen hari ini, Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke kiri.
Itu ada pendeta marah saya di YouTube. Allahu Akbar. Ente mau marah sama saya yang pendetakan dulu, kan begitu? Bagaimana ente mau marah? Saya ini dedengkotnya kafir yang dapat hidayah. Makanya bersyukur Wilson, ente bisa dapat Islam ini. Harta yang paling berharga untuk bekal kita nanti mati. Tidak akan ditanya, oh waktu di dunia saya gubernur, saya menteri, saya presiden. Oh kalau Pak Gubernur surganya lantai 20. Kalau wali kota Tanjung Balai lantai 15. Kalau Joko Widodo presiden lantai 70. Enggak ada. Ketua MUI lantai 90. Enggak ada. Enggak ada strata-strata itu. Tergantung dari amal soleh. Begitu orang Islam meninggal dunia, Masya Allah, datang dua malaikat. Malaikat Mungkar dan Nakir mulai beroperasi. Dia datang kepada orang Kristen, cara bangunkannya pakai kaki diinjak, bangun. Kalau kepada jamaah orang Islam dia pakai kaki biasa, bangun Abdullah, jangan pura-pura. Kalau kepada ustadz dia pakai tangan, bangun tat. Kalau kepada Pak Wali Kota gimana? Ini saya nggak berani. Nggak berani saya, nanti dilapor lagi. Allah Akbar. Baru dibacakan semua amal kita. Orang Islam ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ihanuka. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, siapa saudaramu. Keywordnya cuma satu, kata kuncinya hanya satu. Sama dengan kita menghidupkan email, kita menghidupkan password. Ketika kita username tentu ada password, kata kunci. Kata kuncinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi semua orang Islam ini masuk surga, baik yang tidak sholat maupun yang sholat, semua masuk surga. Itu cepat sekali. Yang tidak sholat langsung cepat, amin. Yang tidak sholat juga masuk surga. Yang penting KTP-nya Tanjung Balai, agamanya Islam, Melayu. Melayu kan agamanya Islam. Begitu masuk surga langsung KTP diperiksa. Maka Al-Arad, Quran surah Al-Arad, Allah subhanahu wa ta'ala melihat orang Islam, malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagimu wahai orang-orang yang sabar, yaitu orang Islam. Tukang becak masuk surga. Saya hampir senggol tukang becak di depan jalan, dia teriak goblok. Dia tidak tahu kalau saya ustadz. Memang begitu di jalan, emosi kita, marah kita. Nggak apa-apa, bukan perbuatan itu yang menyelamatkan kita. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Saya bilang sama istri saya, Mak, saya yang masuk Islam kan bukan cuma saya Pak Wali, saya, istri dan 3 orang anak. Ini asli memang ini. Ada juga yang lain masuk Islam karena mau kawin, yang diincar syahwat. Betul? Iya apa iya? Ada yang begitu, pagi beriman, sore menyangkal. Itu yang disebut mu'alaf. Kalau saya bukan mu'alaf, saya muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Dengan penelitian ilmiah, kajian secara tematis, kontekstualis, teologis, memandang Al-Quran secara rasional, dan kemudian mendapat hidayah. Allah berikan laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi
mayasya'u ila siratim mustaqim, jalan yang lurus, menyerahkan diri sepenuhnya. Saya bilang sama istri saya, Mak, kita lihat Islam ini banyak model, banyak gaya kalau di masjid. Ada yang sholat, Masya Allah, kakek-kakek. Kemarin kalau saya dari arah Rohil saya, di samping saya sholat maghrib, imam sudah mau selesai, dia masih pemanasan. Allah, Allah. Saya di samping ini sudah mau, dia mau hantam saya tuh bagaimana ini? Tegak, sudah mau selesai ayat imam baca barulah dia siap. Allahu Akbar. Jadi sepanjang sholat gayanya begini. Ada juga yang buka kaki lebar-lebar begini. Ya kalau saya memang dari awal masuk Islam, Islamnya standar. Begitu at-tahiyatul akhir, Allahu Akbar, ada yang lurus begini, ada yang jago yang mainkan. At-tahiyatul mubarakatuh. Dan di Muharram ini ada yang baru, dia cungkil dari bawah. Subhanallah. Banyak sekali gaya nih orang Islam ini. Tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatu lillah. Ya, saya kan Islamnya standar. Saya bilang sama istri saya, kita ikut yang mana ini? Istri saya bilang, sudahlah Pak, kita pokoknya yang standar lah. Apalagi kita dari kafir begini, biarlah surga kita biar cuma di halaman, nggak apa-apa. Iya, nggak usah ambisi lah. Kan ada yang ambisi ke surga, betul? Saking ambisinya, saudaranya sendiri dituduh kafir. Saudaranya sendiri dianggap bidah. Asal beda jenggot, beda ukuran kaki celana, bidah kafir, bidah kafir. Saya terus teliti, apa betul nih kaki celana sama jenggot ini jadi ukuran? Saya buka Al-Quran, buka hadis. Di mana malaikat pakai sentimeter? Begitu masuk surga langsung malaikat tanya, sedih ukuran celana anak lain. Ukur celana anak. Allahu Akbar. Ukur jenggot nah. Ukur jenggot juga. Siapa jenggot paling panjang, surga paling tinggi. Jenggot 1 senti seperti saya di ruang tamu. Pak Wali Kota tidak ada jenggot sama sekali di dapur. Kacau Islam kalau begitu, kacau Islam, pecah. Pecah Islam, bukan itu Islam. Islam yang bersatu. Yang biasa pakai gamis silakan pakai gamis, yang biasa pakai jeans silakan pakai jeans, yang biasa pakai celana silakan, yang biasa pakai sarung silakan. Yang penting jangan ke masjid bajunya di belakang Jokowi, Prabowo, Sandi. Itu kan, itu yang membuat perpecahan selama ini. Ukhuwah Islamiyah retak. Betapa indahnya kalau bersatu begini. Saya pernah sholat di Batam, ada di samping anak muda. Terlambat saya sholat, dia sibuk terus, Ustadz rapat kaki, rapat kaki. Saya tidak mau rapat, dia paksa terus, dia kejar terus, injak terus, saya lari terus. Usai sholat saya tanya, kenapa ente kejar-kejar kaki saya suruh rapat? Ustadz kalau nggak rapat setan lewat, ente lupa, ente buka dia lewat bawah sini. Makanya ke masjid pakai sarung supaya dia nggak bisa lewat, ada jaring. Betul? Beda. Saya nggak bisa dibodoh-bodohi. Saya masuk Islam dengan pengetahuan. Ibu bapak berwarna-warni. Ada yang bilang, Ustaz saya Al-Wasliyah, amin, masuk surga. Saya Muhammadiyah, amin, ada Kokam. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Banser, Banseret. Allahu Akbar. Ada FPI, Front Pembela Islam. Doakanlah Habib Rizik supaya cepat pulang. Rindu kepada Habib. Masya Allah. Udah Habib, kami yang tetap bersama-sama melanjutkan perjuangan ini. Kata Umar bin Khattab, tak akan kami hunus pedang ini kecuali kami melihat kebatilan. Maju, jangan berhitung kalau untuk Allah. Takut katanya ini datang berdakwah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, di pesawat memang AC-nya terlalu dingin. Cengeng kau.
Nggak begitu. Bantu nih umat ini. Bantu, fitnah makin bertebar di mana-mana. Konstelasi politik memanas. Di mana-mana terjadi. Kita bantu Pak Wali Kota, kita bantu Pak Jokowi. Ya kita bantu. Karena beliau adalah pemerintah dan masyarakat bersatu. Kemarin di bulan Ramadan, mau-maunya kita diadu domba dengan petugas antara Brimob dengan masyarakat di hari yang penuh berkah, Ramdana Syahrul bil Barokati. Umat Islam berkelahi, sama-sama makan sahur. Ini adalah pertarungan pergulatan politik yang sudah dimulai sejak zaman para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak akan berhenti. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabiya milatahu. Mereka tidak berhenti sampai umat Islam itu tenggelam larut dalam keinginan dunia. Dan sudah dalam catatan sejarah tercatat, dari sistematika historik sudah tertulis, orang-orang kafir tidak pernah berhasil menang melawan Islam. Dari zaman dulu terakhir perang salib Salahuddin Al-Ayyubi sampai kepada perdebatan argumen sains, orang kafir tidak pernah menang. Mereka berpikir bagaimana supaya Islam hancur, pakai orang Islam untuk menghancurkan Makanya jangan heran kalau kita lihat banyak yang munafik mengaku Islam kerjasama dengan kafir. Jangan kerjasama, bilang kepada kafir, antum masuk neraka, masuk Islam supaya selamat. Masuk Islam supaya selamat, karena hanya ini agama yang paling benar, ini agama yang paling suci, ini agama yang paling sempurna. 5 hari lalu pengusaha di Amerika yang punya televisi swasta sebanyak 16 TV swasta is conference. Orang kaya di Amerika masuk Islam. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa ketika saya memiliki iman Islam. Allahu Akbar. Badan terbujur kaku. Badan sudah terbujur kaku. Datang malaikat pencabut nyawa Israel. Merinding saya berbicara. Israel mencabut nyawa. Tidak ada yang kita tinggalkan kecuali iman dan amal soleh. Allahu Akbar. Cari pahala sementara Allah masih berikan kepada kita hidup napas. Bernilai melakukan kebaikan, baik kebaikan pribadi, rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan dikatakan bahwa kami ini radikal. Jangan dikatakan bahwa kami yang bicara tentang iman yang lurus lalu dicap anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kami semua pendakwa-pendakwa di Indonesia ini cinta kepada NKRI. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Kami menginginkan kebaikan. Saya umur sudah 49 tahun. Yang saya pikirkan generasi muda kita. Kita berdakwah supaya terbit nantinya backbone generasi akan datang, tulang punggung negara. Jadi jenderal, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, pejabat yang berakhlakul karimah. Itu tujuan kita. Bagaimana negara kita mau diberkahi? Ini saya dengar-dengar berita seminggu ini tentang Papua mau merdeka. Jaga itu. Saya ini tidak, mungkin dengan Bapak Ibu saya paling paham bagaimana orang Papua. Saya 16 tahun di sana. Itu adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Tuntun mereka. Ada teman saya Ustadz Fadlan, puluhan ribu yang dia Islamkan di tanah Papua. Begitu dia habis Islamkan dia bingung, karena yang dia Islamkan ini banyak yang masih pakai koteka. Tahu koteka? Gronghout dikasih masuk dalam bambu. Nah, itu celana dalamnya itu koteka. Dididik oleh Ustadz Fadlan masuk Islam, bersahadat. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita salah bicara, apalagi terkait dengan rasis, terkait suku. Karena utusan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama yang memanggil manusia untuk datang
menyembah kepada Allah adalah orang Papua, namanya Bilal bin Rahbah. Amin ya Rabbal. Itu kan keturunannya sama, 3 anak Nuh, Sem, Ham, and Yafet. Makanya Amerika disebut dengan negara paman Sem, negara paman Sam, keturunannya di sana. Agama Yahudi itu bukan agama Kristen. Agama Yahudi itu namanya Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya Talmud. Agama Kristen itu kitabnya Bible, bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi, itu namanya Al-Quran. Masya Allah. Makanya saya ajak kepada orang Kristen, sudahlah, menyerah saja lah, masuk Islam lah. Oh, enak sekali. Saya dulu hidup dengan jaminan yang cukup, Masya Allah. Maunya saya begini, saya sampai bilang istri, maunya kita menderita begini. Nggak ada asik dalam Islam ini. Tidak ada yang kami kejar di dunia ini, tidak ada. Hanya pahala untuk mempersiapkan mati menghadap Allah. Karena di sana tempat kita, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Negeri kita di sana. Orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Makanya tidak usah takut dengan mati. Tidak usah takut dengan mati. Saya selama 12 tahun lebih berdakwah, nggak pernah saya terkapar berbulan-bulan di rumah sakit. Itu kesaksian Islam benar. Istirahat tidak teratur, tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Kopi 1 hari sampai 25 gelas. Ini sudah ke 27 kali, sudah 27 gelas ini. Allah tahu, lambung saya ini sudah besi. Saya bawa teman saya Ustadz juga di Jakarta, umur 32 tahun, masuk di warung kopi, baru 1 gelas. Tambah Ustadz, aduh Ustadz payah. Anak mah, baru 32 tahun mah. Lihat gula, takut sama gula, apalagi sama dajjal. Baru gula saja sudah takut. Lihat daging sapi, duh jangan, kolesterol. Orang Arab makan daging kambing 1 ekor, melewat, halat. Habis dia makan 1 ekor orang Arab, nggak ada asam urat, rumah sakit nggak laku di Mekah. Saya coba praktikan, oh orang Arab bisa apa metodologinya? Apa konsep yang ada di dalam benak pikiran mereka? Apa keyakinan yang kuat terkait dengan keabadian hidup? Oh, rupa-rupanya berbanyak sholawat di hadapan Allah. Itu obatnya. Dulu saya waktu pendeta dikit-dikit, aduh sakit. Berobat, bagaimana tidak sakit? Hewan kaki 1 saya libas. Hewan kaki 2 saya serap. Hewan kaki 3 saya limbas. Tinggal hewan kaki mimbar gereja yang saya belum makan. Masya Allah. Begitu saya masuk Islam, hanya 2 makanan halal yang membuat saya sehat. Keliling berdakwah, kalau sudah lapar lihat ada spanduk putih, pecel lele Lamongan NU, mampir hantam. Pecel lele Lamongan NU mengalir di dalam darah, Masya Allah, sehat. Uangnya dari mana? Dari hasil pemberian jamaah. Itu yang bikin sehat, Masya Allah. Begitu lihat rumah makan Padang, mampir, itu Muhammadiyah. Masuk ke dalam urat, masuk ke dalam daging, jadi sehat. Satu keluarga sampai hari ini, alhamdulillah. Kita ini pejabat tidur di ruangan AC, tidur teratur, makan teratur. Berobat ke Singapura, pulang tinggal nama. Sini Pak, kalau kurang sehat datanglah sama saya. Saya kasih tunjuk metodologinya. Saya bikin obat begitu. Oh, rupa-rupanya sholawat. Minta kepada Allah, minal laila fatahajat bihi. Pada separuh malam sujudlah, menyembah kepada Allah, tahajud. Minta kepada Allah. Gampang sekali konsep hidup dalam Islam ini. Nggak neko-neko. Ilmunya dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Tergantung niat, inamal a'malu biniyah. Ruang lingkup dari Al-Quran itu luas.
Makanya di dalam Islam ada 72 golongan. 72 apa 73? 73 golongan, semuanya masuk surga. Nggak usah cuma satu katanya. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk surga. Nggak ada. Yang tidak masuk surga itu ambisi. Ambisi. Kalau pidato bidah kafir kepada sama-sama mos. Giliran kepada kafir baku jilat, nggak berani. Mun. Antum kalau berani jangan kepada Muslim. Ini kita ini memang begitu, hanya berani kepada saudara. Kelemahan saudara nggak usah diceritakan, tutupi, jaga, bela bila perlu. Saya kan kemarin tidak begitu, tidak viral sebenarnya. Jangan ganggu sesama korps baret putih. Itu marah saya. Jangan ganggu sesama korps Orang Islam ini kan dilarang cari masalah, betul? Orang Islam dilarang takabur, orang Islam dilarang cari masalah. Tapi ketika persoalan datang, ketika ditantang, diajak perang, wajib untuk berperangi. Allahu Akbar. Ada kata lari. Insya Allah, kalaupun mereka ajak kita perang, saya bukan di belakang. Catat baik-baik, usia saya masih 49, masih mampu untuk pegang pedang. Saya yang paling depan. Saya yang paling depan. Insya Allah, atas izin Allah, saya paling depan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, tidak ada yang tersisa dalam jiwanya. Tidak ada yang tersisa dalam jiwa Umar kecuali daya dalam keislaman. Kendati beliau hidup dengan baju tambalan, beliau hidup dengan kesederhanaan. Umar bin Khattab. Saya kalau baca tentang Umar bin Khattab, tidak ada beda dengan karakter saya. Allah butuhkan orang kafir yang masuk Islam, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Antum masuk Islam, di saat Islam diganggu antum tiarap, antum tidak bela, berarti antum meminta supaya dibiayai hidupmu oleh orang Islam. Saya sering bilang kepada jamaah, kalau ada mualaf datang-datang ke masjid minta-minta uang, saya mualaf minta uang, innalillah, cerita miskin terus, cerita pengeluhan terus, seolah-olah Islam ini tempat pelarian. Hei, jangan kau jadikan, jangan berharap bahwa Allah Islam akan memberimu dolar. Islam tidak memberimu dolar, Islam memberimu surga. Jika dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Wilson, setelah masuk Islam, Wilson, jangan dulu belajar Al-Quran, belajar dulu cara sholat, karena itu amalan paling utama. Afdolul a'malu as-sholatu khams. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Silakan pakai bismillah, di Sir juga boleh, nggak apa-apa. Di Makkah orang nggak pakai bismillah, di Sir nggak apa-apa. Di Indonesia ada, sama. Kita dari kafir masuk Islam, ikuti apa yang menjadi teladan contoh umat Islam. Umat Islam hidup sederhana, hiduplah sederhana. Saya sebelum ke Medan sini kemarin tanggal 21 yang viral itu, saya Islamkan juga orang Cina di Jakarta. Viral itu. Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustadz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah, hidung saya keluar darah, tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki, dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam. Tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup? Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idnillah, kitabun muajjalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin Allah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan.
Jadi antum nggak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu, pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku saya yang racun bapak. Oh pantas. Begitu saya mau hajar, dia bilang saya masuk Islam Pak. Gak jadi, saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu, suka berkelahi itu. Hah? Ini yang ngomong-ngomong di TV ini kan, ya sudahlah. Di YouTube itu, dia kan banyak sekarang orang cari makan pakai apa itu? Nah, biasalah semakin banyak orang ikut kan dapat duit dari YouTube. Gak apa-apa, saya gak akan terpancing karena saya tahu umat Islam itu orang-orang yang berpredikat punya dedikasi. Yang datang ke masjid orang-orang bersih, cuci kakinya, cuci mulutnya. Kalau yang bajingan, yang preman, mana dia berani ke masjid? Betul? Ya, tapi kalau saya di sana, mulai dari atas mimbar sampai ke bawah nggak mandi junub, masuk surga dari mana? Sunat pun tidak, surga dari mana? Nabi disunat, orang masuk surga disunat dulu. Itu ajaran Nabi. Nabi Isa disunat, Nabi Musa disunat, semua Nabi disunat, Ibrahim disunat. Bahkan Yesus Tuhan Kristen pun disunat. Di mana? Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Belum pernah ada yang tanya kalau debat itu ya. Tanya itu saja kocar-kacir sudah pendeta. Itulah sebabnya saya masuk Islam, saya paling takut, Bu. Oh, masih bangun ya. Itu yang paling saya takut sekali dulu, masuk Islam sunat. Bahkan teman saya di Manado sekolah pendeta, begitu dia jadi pendeta dia bilang sama saya, bagaimana saya mau masuk Islam? Boleh. Saya bilang silakan masuk Islam, tolong tapi jangan sunat. Itu nggak boleh, potong dulu baru boleh ke masjid. Betul? Sunat. Ketua MUI saya pamit, Kiai Haji Yusuf Yamani, saya mau masuk Islam, boleh nggak Pak saya ke masjid? Syahadat Bapak sudah, tapi satu Pak Yahya belum. Apa? Kalau mau ke masjid, dronghoutnya potong dulu. Potong saya, sunat. Saya bilang sama Ketua MUI, jangankan dipotong, jangankan disunat, batang leher ini kalau memang syarat, silakan Pak Ketua, ikhlas demi Islam. Masya Allah, disunat 3 hari, mulai masuk Islam 3 hari sunat. Allahu Akbar, pakai sarung 2 minggu saya begini, saya jalan. Begitu lewat seminggu, semua istri saya juga disunat, anak-anak saya disunat 3 orang. Begitu selesai sunat memang beda. Itulah makanya orang Islam banyak. Betul? Kamu kalau mau menyaingi Islam, sunat dulu. Ini kan hasil sunat semua ini. Betul apa betul? Produktif, bersih, orang Islam sederhana. Betul, bajunya murah, tapi dia bersih. Betul? Beruntung, qad aflahal mu'minun. Bahkan bukan cuma beruntung, qad aflahal man tazakka wa syakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang Islam itu diselamatkan karena kesucian imannya kepada Allah, bukan karena dosa. Siapapun manusia di dunia ini berdosa, baik dia orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, berdosa. Tapi orang Islam, walaupun dia berdosa, bukan itu yang dihitung. Allah bukan seperti polisi nyolong ayam 3 bulan. Betul? Nyolong sapi 1 tahun karena dekat kurban. Makanya saya Pak Wali waktu masuk Islam, saya pakai legali, tolong ya. Walaupun itu dokter itu nggak usah lah dibawa-bawa. Itu dokter itu kan bikin pendeta jengkel itu. Rocky Gerung juga nggak bangga dengan itu. Tinggal kita doakan supaya dia masuk Islam.
kami orang Manado ini nggak bangga dengan gelar-gelar itu, nggak bangga. Orang juga tahu kok, punya kompetensi, tahu. Kita di Indonesia ini biasa begitu, nggak pakai gelar panjang-panjang, orang paham ini dokter atau kaburator, gitu kan? Jadi tolong kalau saya dipanggil berdakwah jangan pernah lupa baca nama saya, Muhammad Yahya Waloni. Nama saya dulu di kampung di ijazah itu adalah Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Kenapa? Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Yeay. Amin ya Rabbal. Saya pakai Muhammad Yahya Waloni. Jangan nggak dibaca tuh Muhammad, kawan. Baca. Beda dengan Muhammad di Tanjung Balai, tukang nyolong HP. Ya, orang Islam pakai nama Muhammad, tukang nyolong HP, tukang nyolong uang negara, Muhammad Nasaruddin, kan begitu. Oh, saya tidak pernah mengukur Islam itu dari perilaku umat. Kebenaran suatu agama harus dipandang dari pembahasan cakupan historik kritis berdasarkan eksegesi, etika, logika, estetika. Jadi nggak usah ikut orang Islam. Orang Islam ada yang kelakuan kafir, orang kafir ada yang kelakuan Jadi bukan itu jadi tolok ukur saya. Yang menjadi tolok ukur saya adalah kebenaran isi Al-Quran. Saya masuk ke dalam, saya lihat nggak pernah ada di masjid bicara teroris, nggak pernah ada, nggak pernah ada. Orang Islam itu lemah lembut, orang Islam itu sabar. Orang Islam itu makan apa saja dia mau, hidup dengan kemiskinan dia sabar. Umat Islam itu datang ke masjid, Masya Allah, bangun masjid, tidak ada bantuan dari Saudi Arabia. Orang Islam gak pernah mengajarkan untuk membenci kepada orang yang beda agama, tidak ada. Itu semua adalah fitnah. Saya sudah 13 tahun beragama Islam, gak pernah ada tuh. Di mana mayoritas Muslim, hidup orang kafir selalu terlindungi. Amin ya Rabbal. Sebaliknya, di mana mayoritas kafirin, minoritas Muslim, tunggu saja, pasti dilenyapkan. Oleh dan sebab itu, tendensi, interest kami, kepentingan kami berdakwah adalah bagaimana mengokohkan iman saudara Muslim. Keberkahan negara ini tergantung dari banyaknya orang sujud kepada Allah. Menjadi negara yang baldatun, toibatun, warabbun, ghafur, dari pemimpin yang sholat, dari pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang tidak pura-pura Islam. Betul? Yang pura-pura Islam ini bahaya ini. Ketahuan kan? Partai Islam menyebut istilah-istilah Islam kacau. Ya kan? Ada kan begitu? Dia mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar, partai Islam. Dia sebut apa? Amar mangkur nahi mangkur. Kaki saya ini orang Islam ya. Masya Allah. Amar mangkur nahi mangkur. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau kuata. Udahlah, langsung dengan dandut saja. Kalau ada satu beri untukku. Oh kalah, saya penyanyi Manado bagaimana? Apa beda dengan Batak? Nyanyi, langsung pukul dengan dandut kalau sudah pura-pura salah begitu. Anak saya begitu pun, sholat. Habis sholat dia komat kami, saya bilang, doa apa itu? Doa Pak? Kamu komat kami doa apa? Al-Fatihah Pak. Allahu Akbar. Dia tidak berdoa, dia pura-pura. Enggak usah pura-pura dalam Islam ini. Allah tahu. Kata orang Arab apa? Pepatah Arab, yastafuna minanas wala yastafuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Imbas daripada ketidakjujuran sekarang ini, ibu-ibu nih paling senang ini. Ibu-ibu paling senang Pak Jokowi jadi presiden. Oh iya, orang Tanjung Balai semua satu Indonesia senang yang pengangguran. Iya, sembako jadi murah. Alhamdulillah. Saya pun kemarin dari Bakauni menyeberang kapal, biasanya menempuh Palembang 15 jam, 14 jam, 15 jam. Dari Bakauni ke Palembang cuma 5 jam, sudah ada tol. Itu juga Pak Jokowi walaupun hutang.
Ini masalah banyak, pindah ibu kota jadi kontroversi. Yang kita doakanlah supaya beliau sehat, beliau bisa memimpin negara ini menjadi baik. Tapi untuk sembako murah dengan gaji pengangguran, tunggu saja sampai ayam kencing. Takbir. Memang betul kok. Pak Wali berjanji nggak kemarin, Pak Wali Kota Tanjung Balai? Apa beliau janji? Beliau berjanji, beliau datang tabligh akbar. Ini pemimpin yang baik. Masya Allah, ini pemimpin yang baik. Padahal yang datang bukan Ustaz Somad, Ustaz liar. Tapi beliau menghargai, walaupun kami dari kafir, beliau datang. Doakan sehat beliau. Pak Kiai Ketua MUI datang. Bukan mendengar ilmu yang saya sampaikan ini, beliau tahu. Tapi ada satu persoalan yang beliau ingin dapat dari saya. Ibarat handphone saya adalah charger. Saya adalah charger, bukan komponen IT. Kalau mau cari ilmu, Ustaz Somad. Makanya saya dengan Ustaz Somad cocok. Masya Allah, kelakuannya kocaknya juga sama. Ganggu adik saya, pasti saya yang mati. Oh ya. Saya ini dosen antropologi budaya, pernah mengajar MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi saya tahu sifat dan psikologis orang itu. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustaz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik pitam itu, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Memangnya polisi gampang mau proses orang. Ini kalau bicara surga neraka tidak ada dalam fakta yuridis, betul? Tidak ada dalam fakta yuridis bicara soal neraka dan surga, nggak ada. Kalau polisi tanya kenapa Ustadz bilang orang Kristen masuk neraka, bukan saya bilang, komandan. Siapa yang bilang? Quran surah Al-Insan ayat 3. Aina atatna lil kafirina salasilah wa aklalau wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Wahana Allah. Jadi bukan saya, panggil saja tuh Al-Quran. Ya Al-Quran, kenapa kau bilang begitu? Polisi. Kata orang Betawi, emang gua pikirin. Masya Allah. Makanya sudahlah, jangan pusing masalah pindah ibu kota. Pokoknya kota kita itu surga. Amin ya robbal. Amin. Udahlah, siapa bermain air basah, bermain api letup, begitu aja. Nggak usah lagi. Kita umat Islam ini bersatulah. Polisi bersatu dengan masyarakat. Jangan seperti di tempat-tempat lain. Masya Allah, tidak ada persoalan selesai, Polres dibakar, Polsek dibakar. Allahu Akbar. Jangan. Kapolres Muslim, pejabat-pejabat kita Muslim. Setiap segala permasalahan jadikan sebagai pengalaman, pelajaran hidup, dan diselesaikan secara persuasif. Bicara. Ada ulama, ada umaro. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau saya bukan ulama, bukan ustadz, saya muhtadin. Ulama itu yang seperti kemarin, Pak Maruf. Dulu Pak Maruf kiai, setelah jadi wapres bukan Pak Maruf. Makanya ulama dan umaro dibilang begitu kan? Ini hadis, tafsirnya mustalah hadis dalam kitab Durratun Nasihin. 4 orang yang menertibkan dunia bi ilmi ulama'i. Kalau tidak ada ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Ketika Pak Maruf jadi wapres, sudah jadi Pak Maruf wapres. Gak bisa lagi panggil kiai, Pak Maruf. Nah, ketika
ulama, umaro jadi kiai, baru dipanggil kiai, begitu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota pensiun jadi kiai. Tapi kalau ulama ya ulama saja, tidak usah jadi umaro, kan begitu. Umaro tetap umaro, kerjasama, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama tegaknya Islam di masa datang. Amin ya robbal. Karet dia tumbuh subur, sawit harganya naik karena ulama dan umaro kerjasama, mitra. Di mana yang kedua? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama, dan yang kedua bi adlil umaro, sila kelima panca ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma di Pulau Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Aceh, bukan cuma di Riau, tapi juga keadilan itu berlaku saudara-saudara kita di tanah Papua. Sayangi mereka, panggil mereka masuk Islam. Subhanallah. Inilah menentramkan dunia. Saya bilang masuk Islam, bapak saya sendiri saya bilang, kau masuk Islam, kau kafir. Kau, saya yang melahirkan kamu, bukan kamu yang melahirkan saya. Mama saya, kau tidak, kau cuma pompa. Bapak saya tentara, ini saya anak tentara, jadi kalau dididik dengan keras, oh Yahya Waloni itu tentara, kenapa? Besok-besok Yahya Waloni itu Hansip, Yahya Waloni itu Kopassus. Makanya kalau saya jalan pakai topi Kopassus, di rumah makan orang tanya, Kopassus? Bukan, Ustadz itu. Selfie dulu, begitu mau bayar nggak pernah diminta uang saya, gratis terus. Saya bilang istri, alhamdulillah enak jadi Ustadz di warung-warung gratis, di mana-mana gratis. Wah, kalau masih di pendeta bayar kawan, bayar. Cabut dompet bayar. Jamaah juga tahu kalau pakai gamis begini kan tidak ada dompet pasti. Cuma parfum ada. Ceramah juga nggak minta-minta, nggak ada saya berharap duit dari panitia. Tapi kalau disiapkan ya apa boleh buat. Begini juga takut juga. Sudah, kalau ada wali kota begini, bensin saya Pak Wali pikirkan itu. Pak Wali sudah tahu, makanya Pak Wali hadir. Di mobil saya itu, di mobil saya ada buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu yang saya bawa, memberikan kecerdasan kepada umat. Itu yang menggegerkan dunia. Data-data kepalsuan Bible dan biodata saya lengkap di situ. Silakan. Bagi yang berminat ambil saja, tapi bayar. Oh iya, itu kan perlu bensin. Saya pernah mobil saya di masjid, saya isi air wudhu, starter tidak hidup. Oh, rupa-rupanya perlu pertalit. Susah. 5 tahun terakhir ini tak ada premium. Pertamax dengan pertalite. Susah sekarang ini. Sejak Pak Jokowi jadi presiden, susah cari premium. Hantam terus padahal sudah selesai pilpres. Mainkan kesempatan. Jangan. Beliau presiden kita, Muslim juga beliau. Sayang menyayangi. Yang sudah lewat sudah. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Makanya dari sekarang dia mau cangkul. Dia mau goyang. Langkahi dulu mayat kita yang mayoritas. Langkahi dulu mayat kita. Pasukan para ustadz. Anda ada ustadz goblok itu, tidak ada. Ustadz itu cerdas, intelektualnya di atas rata-rata. Ada di Bekasi yang muda, umur puluhan tahun, 30 lebih, IQ-nya di atas 200, 2 kali lipat dari Rocky Gerung, Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah jadi Menteri Agama. Bu, doakan bu, doakan, jangan doakan orang zalim. Manda'a li zalimin bil baqai faqad sabah an yusallahi fil ardihi. Jangan mendoakan orang zalim
sama saja kalian mendurhakai Allah di muka bumi. Makanya ada yang saya bilang supaya cepat mati jangan didoakan. Doakan orang yang baik. Ustadz Somad kalau sudah begini modelnya maju jadi wapres ke depan. Allahu Akbar. Pak Anies Baswedan gagah, ganteng orangnya. Pak Ustadz Somad menguasai ilmu Timur Tengah, bisa jalin hubungan kerjasama bilateral dengan liga-liga Arab. Langsung jadi kepala, jangan jadi ekor, jangan jadi wakil, langsung kepala. Kalau ulama itu langsung kepala. Saya setuju pribadi untuk beliau maju kalau sudah begini modelnya. Allahu Akbar. Orang pintar dari Labuan Batu pula itu katanya, betul? Iya, Asahan. Iya, sudahlah pokoknya dimanapun orang sini. Batu bara. Masya Allah. Ini kayak suasana ini kayak Lailatul Qadar ya. Subhanallah. Saya ingat waktu saya dapat hidayah Pak Wali, lebih tenang daripada ini dan dingin sekali. 17 Ramadan, 11 Oktober tahun 2006. Bertemu dengan penjual ikan. 3 hari 3 malam kami berdialog. Segala macam kompetensi sains dan teknologi dia kuasai. Istri saya mengatakan ada orang gila di rumah, padahal di teras plates di pelace saya rumah saya itu saya berdialog dengan penjual ikan. Istri saya tidak lihat, saya ngomong 3 hari 3 malam. Istri saya mengatakan saya ngomong sendiri sudah gila. Tersebar Yahya itu orang gila, jangan percaya. Saya bilang betulkah saya gila ini? Saya uji. Anak saya umur 2 tahun tanya, Pak mana Tuhan Yesus? Itu di dinding. Gara-gara ini kan kemarin itu di dinding. Allahu Akbar. Tuhan luka-luka Pak ya? Iya luka-luka dulu nak, baru masuk surga kita. Wilson ini, untuk Wilson datang masuk Islam, kalau tidak berangkat kau ke neraka Wilson. Masya Allah. Begitu saya masuk Islam, saya tanya kepada orang gila di lampu merah, cek ke dia, orang sudah sini dulu, di mana Allah, di mana Tuhan? Gila tapi agama Islam. Dia tunjuk ke atas. Di dalam pelajaran ilmu Asmaul Husna Al-Ali, di tempat yang maha, King of King, raja di atas segala raja, raja di raja, Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi dalam studi tasawuf, pelajaran tasawuf, Allah Rabbul Alamin lebih dekat daripada urat tadi. Timbul pertanyaan, siapa yang gila antara dua ini? Saya yang tunjuk ke dinding atau satu yang tunjuk ke atas? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Lebih baik dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila terbukti belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Itu sudah pintar ya. Harus jago berfilsafat supaya bisa bunuh lawan. Orang dengan kitab filsafat tantang dengan jangan tantang dengan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab perbandingan. Al-Quran adalah kitab yang meluruskan semua yang bengkok-bengkok di dunia ini. Al-Quran menjadi rahmat lahudau wa rahmatul lil, Masya Allah, mukminin. Asal dengar lil alamin, ketahuan tidak hafal Al-Quran. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mukminin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman sekaligus rahmat bagi orang beriman. Wah, Allahu Akbar. Asal bunyi lil alamin, Masya Allah. Perhatikan Pak Wali bikin maghrib mengaji kalau begini. Habis maghrib ada mengaji. Di Surabaya saya ceramah, di pinggir masjid ada orang rambut-rambut putih beruban. Badaro robada nabaro robana. Saya tanya sama ketua masjid, itu mualaf ya? Pak ketua, itu mualaf? Bukan Ustaz. Itu yang satu itu mantan kepala dinas, yang satu itu mantan kepala PLN. Tapi mualaf bukan, mereka orang Islam.
Sudah rambut putih, sudah mau mati, baru Iqra 1. Sama dengan ente tadi. Begitu bunyi lil alamin, Allahu Akbar. Nah, inilah Wilson, agama Islam Wilson. Tidak ada pakai tersinggung, betul? Setelah bilang begitu ngambek meragu. Tidak ada, orang Islam biasa sudah kebal pukulan. Memang petarung kok bagaimana? Yang orang Islam takut itu kalau berhadapan dengan aib, dosa, kejahatan. Itu orang Islam nggak mau. Kalaupun dia berbuat jahat hanya karena terzolimi, dia melihat dari perbuatan kafir. La yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan perbuatan kelakuan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini Muharram, tinggalkan yang batil menuju kepada yang hak. Amin. Tinggalkan yang batil menuju kepada keutamaan yang hak. Saya dari batil kemudian mendapat hidayah Allah. Masuk Islam nggak tanggung-tanggung. Begitu masuk Islam langsung jadi penceramah. Ente sudah tua-tua tetap jadi jamaah. Syukur yang tidak ternilai itu. Amin ya Rabbal. Tidak gampang, tidak gampang langsung jadi penceramah. Antum semua ini, masya Allah, jadi penonton. Saya berharap nih Wilson ini begitu masuk Islam besok-besok dia juga jadi penceramah seperti Felix, seperti Felix Xiao. Di Jakarta juga ada satu, Deddy Corbuzier. Cuma itulah, kalau sudah masuk Islam nggak usah pakai kaos sempit, tunjukkan otot di masjid, nggak usah. Pakai kopiah, pakai gamis, betul? Baju yang murah, biar murah, yang penting bersih, betul? Itu masuk ke masjid. Satu waktu saya di Jakarta, sholat qobliyah, mau ceramah zuhur di masjid samping ke Mall Kelapa Gading, Al Musyawarah. Di depan saya ini ada anak muda hitam, seperti orang Tanjung Balai hitamnya. Nggak, dari sepanjang jalan orang Tanjung Balai ini banyak hitam. Nggak apa-apa, memang begitulah takdir ya. Hitam manis maksud saya. Woi, badannya gendut, pakai celana jeans, robek di sini, sholat at-tahiyatul masjid, saya di belakang. Begitu dia salam, saya lihat lubangnya di sini. Usai salam, saya tegur dia, dek, ente kalau menghadap Allah yang sopan dong, pakai sarung atau pakai celana yang sopan. Siapa be? Siapa babe? Gua mau ceramah, gua ustad. Alhamdulillah Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, maaf lu. Untung yang lihat Yahya Waloni, kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Kalau yang lihat Bang Ipul bukan cuma berabe, bisa robek lu. Ini kan sentil kepada Wilson, supaya jangan kaget bahwa di Islam itu biar pakaian murah, yang penting bergamis begini. Jangan sudah 55 hari nggak cuci ente ke masjid, yang di samping mabuk. Allahu Akbar. Pernah saya waktu samping imam ayatnya panjang. Waduh, saya dalam hatiku, sebab lama selesai imam, nggak tahan gua di samping ini, keras betul. Baju murah son, nggak usah mahal-mahal son. Tanah Abang 35.000. Nih, gamis Tanah Abang 70. Tapi yang masuk saya kan, begitu masuk di Tanah Abang Blok F, langsung dijemput sama pedagang. Nak kemana ya? Nak kemana? Nggak ada, udah jalan-jalan ambok. Apa nak dicari? Tak ada, jalan-jalan ambok biasa. Apa dicari bu ya? Gampang itu. Tak ada, cari gamis ambok. Ada untuk Buya 70%. Ini Quran dan hadis belum keluar. Begitu keluar Quran hadis, masya Allah, bego saya pulang gratis. Allahu Akbar. Makanya kalau ulama aja, nggak usah ke umaro, kan begitu. Enak jadi ulama, masya Allah, di mana-mana gratis. Cuma kalau yang tadi masalah mobil itu bayar
Pertalit, bayar. Kembali ke situ terus. Selagi Pak Wali Kota masih ada, itu terus. Allahu Akbar. Udah. Jadi jamaah, inilah kenikmatan dalam Islam, bersatu kita semua. Amin. Doakan orang-orang yang membenci kita, doakan orang-orang yang memusuhi kita supaya mereka masuk. Saya tidak ada dendam sama sekali kepada orang Kristen. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi juga jangan semua, kasihan. Kalau semua sudah masuk, nanti siapa yang di neraka, itu persoalannya. Ya, kayu bakar kurang, nggak bisa juga di sana. Di sana perlu kayu, kawan. Emerson, ini saya sebelum tutup ceramah saya, ya, bapak-bapak ikuti aja lah perkembangan kasus Ustadz Yahya ini. Bila perlu bilang begini, Pak, jangan cuma lapor ke polisi, lapor ke malaikat. Harusnya kan lapor ke malaikat. Kat, apa? Itu Yahya singgung agama kami, Kat. Atau lapor kepada Yesus, apa? Itu Yahya singgung-singgung ente. Nah, gitu kan? Insya Allah kalau Yesus Tuhan, tak bolak-balik saya dengan 13 tahun bawa mobil. Bahkan di ayat atas, di tikungan tajam di atas ada Polsek dan Bang Beri. Mobil Halmahera judulnya di belakang. Mobil Halmahera. Wallahi sudah tertabrak, sopirnya keluar kepala. Siapa bapak ini? Saya bawa mobil Pak Ketua. Tidak tahu saya sudah ketabrak. Begitu melambung tikungan tajam situ, jalannya rusak. Mobilnya rem. Mobil bos namanya Halmahera. Saya sempat lihat. Sopirnya keluar. Siapa ini bapak ini? Dia pikirannya, istri saya sudah takbir, hanya tersentuh sedikit. Jamaah tadi tanya di warung di hotel apa? Mahalayati. Ya udah itu, nggak usah bantah. Ustadz, apakah Ustadz pernah dicegat orang Kristen? Nggak pernah. Baru 17 kali itu kaca mobil dilempar batu. Dulu waktu pertama masuk saya serang Sulawesi, akhirnya masuk Islam banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya. Tapi mobil saya jadi korban. Apa pernah saya ke polisi lapor? Laki-laki ini kawan. Allahu Akbar. Bukan anak Manado, anak Medan ini. Nggak ada pakai lapor. Yang pakai lapor itu paling ngecut, cengeng. Terbiasa bangsa ini, cengeng, tidak mau jadi laki-laki. Jadi laki-laki segala resiko tanggung. Dan saya bilang sama umat Islam, jangan pernah bela. Yang ke pasar, yang ke kebun. Nggak usah pikir kami sebagai ustadz, cukup doa. Dan di samping doa, awas bensin. Pokoknya nyosor terus. Ini kalau tinju ini sudah di oktagon, hantam terus. Masya Allah. Pak Wali Kota pikir saya mau kasih biar yang begitu, tetap saya tekan. Saya sudah nggak ada gaji lagi, tinggal harap beliau ini. Masya Allah. Ini kalau sesama Muslim. Umaro tadi kan sudah disinggung, kerjasama antara ulama dan Umaro ini kan mau jadi ulama, baru ke sana mau menuju ulama. Umar. Mana? Apa Ustadz pernah diganggu? Nggak pernah. Orang ini negara hukum. Segala tindakan pidana harus dihukum. Kriminal, crime harus dipenjarakan. Kejahatan apa kami pendakwa buat? Nggak ada. Kami mengajak manusia ini menjadi baik. Lalu kami dipenjarakan? Nggak bisa. Kecuali illa biidnillah, izin Allah. Saya bilang jarang sekali orang Kristen aniaya kami. Yang pernah apa? Yang sering ketemu makhluk halus. Ada kalanya di tengah jalan. Allahu Akbar, kuntilanak. Kuntil bapak, kuntil mama. Itu yang ketemu pocong. Dulu di Kristen nggak pernah ketemu karena sama-sama halus. Ini tuh mereka jengkel sekali sama saya. Kamu Yahya, lama-lama kami bunuh. Allahu Akbar. Ini pendakwa ini. Dulu waktu saya di Kristen, waktu saya pendeta di Papua, ini tuh jemaat Kristen paling suka kalau pidato hari Minggu.
Tanya di Papua sana, pendeta Imbir, pendeta Beni Kriapon, pendeta Abraham Maudoma, itu yang ngomong di YouTube itu saya nggak kenal dia dari mana, makhluk dari mana ngomong tentang saya. Tapi kita orang Islam selalu merendahkan diri, nggak mau hadapi, hanya menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang ustaz. Masya Allah, sana makhluk kafir, nggak akan saya tanggapi ente. Allahu Akbar. Yang kami pikirkan adalah kau berhenti masuk saja Islam, karena kemampuan kompetensimu jauh dengan Yahya Waloni, jauh kau, jauh. Kalau mau debat jangan di YouTube, bikin surat ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bikin referensi ke bikin surat juga ke Metro Tipu atau TV1. Baru kita debat. Baru kita debat. Satu Indonesia bisa lihat. Kalau di YouTube begini, biar buta huruf ngaku profesor. Jangan di YouTube, jangan di YouTube. Nggak suka saya di YouTube. Saya memimpin orang Islam yang terhormat, saya juga harus menjaga kehormatan saya. Saya sudah dibersihkan lahir dan batin. Tinggal kembali ke rahmatullah. Sudah siap. Ibarat muatan, ibarat kapal, muatannya sudah penuh. Allahu Akbar. Mobil belum? Mobil tentu belum. Ente jangan panci-panci, Ji. Pokoknya mobil itu sekali injak begini, itu kan matic bukan manual. Allahu Akbar. Matic itu. Siapa bilang masuk Islam jadi miskin? Enggak lah. Sedangkan di kafir aja kaya, apalagi Islam. Logika terbalik itu. Setelah masuk Islam, saya mualaf sekarang jadi susah. Innalillahi. Ente bukan mualaf, kualat. Di kafir aja kaya, masuk Islam tambah kaya. Kaya dalam Islam ujian, miskin juga adalah ujian. Ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi baru untuk kita senantiasa beriman sekaligus bertakwa kepada. Maju ke sini Wilson, saya akan mensyahadatkan.